Hai, di pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang array, dan seperti biasa kalian jalankan exam yang dijalankan Apache ya. Kemudian buka codingannya di Visual Studio Code. Ini saya buat file baru ya, file ke-8 yaitu array. Dan buka di browser localhost slash nama foldernya. Kita buka file ke-8 php tab array. Jadi kalau kemarin variabel dia sesuatu yang untuk menyimpan sebuah nilai ya. Kalau array dia tuh berisi dari kumpulan nilai, dan nilai-nilai di dalamnya tuh bisa saja tipe datanya berbeda-beda, misalkan string, integer, ataupun tipe data boolean. Kemudian untuk array dia memiliki sebuah elemen atau nomor urut yang kita kenal dengan istilahnya itu adalah indeks. Untuk membuat array sama seperti membuat variabel $, kemudian nama arraynya misalkan prodi, sama dengan kalian panggil array, buka kurung, kemudian isi arraynya. Jadi kalau string pakai tanda kutip, tapi kalau integer tidak perlu pakai tanda kutip atau bilangan boolean. Kemudian untuk mencetak array kalian tidak bisa gunakan echo ya. Kita tutup sidebarnya, Ctrl B. Kalau kalian gunakan echo dia bakal error. Jadi kalian ingin mencetak sebuah array menjadi string, makanya dia error. Kalau mau mencetak array kalian harus gunakan var num titik koma, kemudian di save, refresh ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau array itu memiliki nomor urut atau indeks, dan untuk indeks array itu dimulai dari 0 ini ya. Dari array indeks ke 0, tipe datanya adalah string, panjang datanya 6 sistem ya. Kemudian indeks yang ke 1 tipe datanya integer, dan indeks yang kedua tipe datanya boolean. Jadi ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Jadi ingat-ingat, array memiliki nomor urut atau indeks dimulai dari 0. Kemudian selain cara penulisan seperti ini, ada cara menulis array yang lebih sering digunakan ya, $prodi. Ini saya komentar ya supaya tidak error. Sama dengan misalkan sistem. Kayak ini sama seperti di atas ya, bisa string, integer, atau boolean. Tapi untuk kali ini kita isi saja dengan string ya. Sistem teknik informatika bisnis ya. Save. Kalau di refresh hasilnya sama, tapi untuk cara penulisan yang sering digunakan itu cara penulisan yang kedua ya. Kemudian bagaimana jika kita ingin mencetak sistem? Ini tinggal kita echo, kemudian kita panggil arraynya.
Setelah itu kita panggil indeksnya, indeks ke berapa. Kalau sistem dia indeks ke 0, indeks ke 0 kita isi 0. Nah, ini saya komentar ya supaya tidak mengganggu. Refresh, maka yang tercetak adalah sistem array dengan indeks ke 0. Kalau mau bisnis berarti 0, 1, 2. Refresh. Kemudian bagaimana kalau kita mau mencetak array ya, mencetak semua isi array. Ini kita komentari, kita tutup ya. Kita tutup tag PHP-nya karena kita akan buka HTML. Kita punya array, kita akan cetak ya di sini. Kita bisa gunakan for PHP tab for $i karena indeks array mulai dari 0, berarti i-nya sama dengan 0. Kemudian $i lebih kecil dari jumlah array ya, 1, 2, 3. 3 $i plus. Kemudian seperti biasa, ini langsung kita tutup. Kita cetak menggunakan H1 ya, PHPE $prodi. Jadi kalau tadi kita cetak di sini 0 atau 1 atau 2, sekarang tinggal kita cetak $i. Karena sekarang $i sama dengan 0, maka yang dicetak adalah indeks ke 0 sistem. Nanti sampai dengan $i sama dengan 2, yang dicetak adalah bisnis. Kalau $i sama dengan 3, apakah 3 lebih kecil 3? Karena jawabannya false, dia tidak akan mencetak ya, atau berhenti mencetak. Array online 25. Oh, ini salah ketik ya, harusnya prodi. Nah, cetak adalah sistem, teknik, bisnis. Tapi kalau cara seperti ini kita tulis secara manual. Bagaimana jika tiba-tiba nilai array-nya bertambah 1? Misalkan teknologi. Nah, ini teknologinya tidak tercetak ya kalau di refresh ya. Jadi kita bisa buat angka 3 ini menjadi otomatis dengan memanggil salah satu fungsi dari PHP, yaitu count. Jadi count, kita hitung berapa banyak isi dari array-nya, itu $prodi. Save, refresh ya. Kalau cara ini dia sudah otomatis ya. Kemudian selain cara menggunakan for, ini pakai BR ya, supaya dia enter. Kita bisa menggunakan cara yang lebih direkomendasikan, yaitu for each. Jadi kalian PHP tab for each, $prodi, kemudian as ya, ini bebas ya, kita mau ganti $prodi ini menjadi apa, misalkan $row boleh, atau namanya juga $prodi tetap boleh, atau $p juga boleh. Jadi nama variabelnya bebas. Misalkan kita akan gunakan $p. Titik 2, jangan lupa ditutup ya. Kalau for each berarti n for each. H1, sekarang PHPE tab
yang kita cetak itu adalah $P. Refresh. Ya, hasilnya sama ya. Cuman kalau cara ini dia lebih pendek ya dan lebih mudah. Kita tidak perlu membuat script yang sepanjang ini. Selanjutnya kita buat file baru lagi ya. Jadi file ke 9, array multidimensi .php. Kita buka PHP tab. Langsung kita buka HTML ya, karena kita akan gunakan juga HTML supaya tidak hilang penutupnya ya. Jadi ini kalian hapus bagian belakang supaya yang terbuka adalah isi foldernya, array multidimensi. Sekarang kita punya sebuah array dengan nama arraynya adalah data, sama dengan misalkan Andi 2020 informatika. Ya, kalau tadi array kita seperti ini, tapi kalau array multidimensi berarti di dalam array tersebut terdapat lagi array. Jadi ini bisa kalian cut. Kalian buka arraynya dulu, di paste. Kemudian jangan lupa pakai tanda koma. Ini bisa kalian copy ya, Alt Shift bawah. 2021 misalkan bisnis. Kita tambah lagi 1. 2021 teknik. Jadi sekarang kita punya array yang dimana isinya itu adalah array lagi di dalamnya, makanya disebut dengan array multidimensi. Ini kalau kita mau lihat isinya, gunakan var dam $data. Refresh. Jadi sekarang kelihatan isinya ya. Ini saya komentari. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mencetak di dalam HTML? Oh ya, sebelumnya kalau kalian mau cetak ya, misalkan cetak Iwan, berarti eho ya, eho $data Iwan, berarti dia indeks ke ini 0 ya, 0 1, indeks ke 1. Tapi karena di dalamnya array lagi, berarti kita hitung lagi dia indeks ke berapa, 0 1 2, berarti dia indeks ke 0. Refresh, maka tercetak adalah Iwan. Tapi kalau mau cetak teknik berarti 012 012. Refresh, yang tercetak adalah teknik. Jadi begitu caranya kalau mau mencetak array multidimensi. Sekarang kalau kita mau cetak semua datanya menggunakan HTML ya. Jadi kita buat dalam tabel ya. Tabel kasih border 1, cell padding 0, cell spacing. Ini terbalik ya, seharusnya ini 0, ini 10. Karena kita punya tr,
TH nomor, kemudian nama, angkatan, dan terakhir adalah prodi. Ya, kita akan mencetak datanya di sini. Jadi untuk membuat nomor urut seperti biasa, kita buat dulu variabel i sama dengan 1. Kemudian sekarang kita for each php tab for each $data s $d and for each, kemudian di save tr, kemudian td ya, phpe $i td 1 2 3, kemudian di save. Ini kalau di refresh ya, ini $i plus ya, supaya nilainya bertambah. Itu 2 3. Sekarang bagaimana caranya cetak nama, angkatan, dan prodi? Caranya sama seperti di sini, $data ya. Berarti di sini bukan lagi $data karena kita sudah gunakan for each. Berarti $d. Sisa kita panggil indeksnya. Kalau nama itu misalkan yang ini ya, indeksnya indeks ke 0. Ini bisa di copy ya, indeks ke 1, indeks ke 2, save dan refresh. Jadi semua datanya sudah berhasil kita cetak di dalam HTML. Kalian buka lagi setbarnya ya, Ctrl B. Nah, sekarang yang terakhir array asosiatif 10. Kalian buka tag PHP, kemudian buka lagi tag HTML. Ctrl B. Jadi kalau array asosiatif dia seperti ini. Kalau array multidimensi ya. Tapi kalau array asosiatif dia lebih rapi lagi. Dan ini nantinya yang sering kalian ketemui. Misalkan kita punya variabel ya, $data sama dengan kita buka array, kemudian kita buka lagi array. Andi, kemudian tahun dan prodi. Ya, jadi kalau sebelumnya, dua array sebelumnya yang hanya array saja, yang menjadi key-nya yaitu indeksnya ya, indeks ke 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini juga sama dengan array multidimensi yang menjadi key pada saat kita mencetak ya, yaitu nilai indeksnya, indeks ke 1, indeks ke 2, dan seterusnya. Bedanya dengan array asosiatif, yang menjadi key-nya nanti adalah keywordnya. Kita bisa namakan keywordnya bebas ya, atau key-nya bebas. Tapi dalam satu array seperti ini, itu keywordnya tidak boleh berulang, atau key-nya tidak boleh berulang.
Misalkan nama-nama ini tidak boleh 2 kali ya. Dan copy lagi, koma ya, dan lupa koma, blok, HLT save bawah. Kemudian Iwan 2021 bisnis. Blok lagi 1 kali. Budi teknik. Nah, ini sudah bisa di delete ya. Jadi sekarang arraynya tuh kelihatan lebih rapi. Dan nantinya kalau kalian mengambil data ya dari database, datanya itu akan berbentuk seperti ini. Kalau satu baris, datanya akan seperti ini. Tapi kalau kalian mengambil beberapa baris data, tampilannya akan array asosiatif ya. Sekarang bagaimana caranya kita mencetak array asosiatif di dalam HTML. Ini kita copy saja ya untuk tabelnya. Jangan lupa tutup tabelnya ya. Nomor, nama, angkatan, prodi. Nah, ini kita kembalikan supaya yang terbuka adalah folder array asosiatif. Biasa untuk buat nomor urut, $i sama dengan 1. Kemudian kita gunakan pengulangan array ya, yaitu for each. For each dollar, kita nama variabelnya, nama arraynya ya, data ya, dollar data as dollar. Kemudian kalau saya biasanya gunakan dollar row. Row itu baris ya, tapi lagi-lagi nama asnya itu bebas ya, nama penggantinya ya. Ter phpe $i plus plus. Kemudian td 123 hlt save bawah. Boleh refresh, sudah muncul ya. Sekarang untuk mencetak data arraynya, tinggal kalian panggil phpe dollar, nama penggantinya nama row ya. Kemudian panggil arraynya dan kita panggil key-nya. Jadi kalau tadi key-nya itu indeks 0, 1, 2 dan seterusnya, sekarang key-nya tinggal panggil nama. Jangan lupa pakai kutip 2, pakai kutip 1 ya, atau kutip 2 juga bisa. Di refresh, sudah muncul namanya. Ini bisa di delete ya, LT save bawah. Ini jadi tahun, ini prodi. Refresh, sekarang semua sudah muncul. Dan nantinya kalian akan sering-sering buat hal seperti ini ya. Jadi ada data yang kalian ambil dari database, kalau mau cetak di dalam HTML, kalian akan sering-sering lakukan hal seperti ini ya. Sekian.